adik-adik. Wah, puji Tuhan. Kalau hari ini kita masih boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tapi sebelumnya Tante mau tanya, bagaimana kabarnya adik-adik? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Wah, ternyata Om Fahat punya gerakan baru. Nanti kalau Tante tanya bagaimana kabarnya, kita ikutin gerakan Om Fahat ya. Oke. Bagaimana tadi gerakan Om Fahat? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Tante tanya ya, bagaimana kabarnya adik-adik? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan. Sebelum kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, mari kita semua lipat tangan, kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setiamu dan cintamu bagi setiap kami. Tuhan, sebagai rasa ungkapan syukur kami memuji dan memuliakan namamu. Engkau persiapkan hati kami, telinga kami, bahkan biarlah Tuhan Engkau mengurapi setiap kami. Kami mau menyenangkan Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan, Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, siapa di sini yang bersuka cita? Saya. Tante juga bersuka cita. Pada hari ini kita mau bersuka cita di dalam Tuhan. Amin. Kita mau menari, kita mau melompat dan bersorak bagi Tuhan. Sama-sama ya, kita gerakan badan kita memuji Tuhan. Bersuka cita dalam hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya, amin, amin. Bersuka cita dalam hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Bersuka cita dalam hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya, amin, amin. Bersuka cita dalam hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Oh, nari lompatlah, bersuka dalam Tuhan. Nari lompatlah, bersuka dalam Tuhan. Bersuka cita dalam hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya, amin, amin. Bersuka cita dalam hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Oh, nari lompatlah, bersuka dalam Tuhan. 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 Musik memuji Tuhan. Mari adik-adik, kita mau bersuka cita di dalam Tuhan. Sekali lagi ya. Bersuka cita dalam hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya, amin, amin. Bersuka cita dalam hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Oh, nari lompatlah, bersuka dalam Tuhan. 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 Bersuka dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan. Puji Tuhan. Siapa yang sudah bersuka cita? Saya. Mari tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Haleluya. Kita mau tetap memuji Tuhan. Kita katakan firman Tuhan ada di hati kita semua. Amin. Ikuti Om Tante ya. Buka Alkitab, lalu ku baca. Lagi ya, satu kali lagi. Buka Alkitab,
lalu ku baca firman Tuhan. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Terus bertumbuh sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Terus bertumbuh sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Musik, kita menari bersama-sama. Haleluya. Kita mau jadi anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan, berbuah-buah Tuhan. Amin. Haleluya. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Terus bertumbuh sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan, firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Terus bertumbuh sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Adik-adik, siapa di sini mau jadi anak Tuhan yang manis? Saya. Tante juga mau jadi anak Tuhan yang manis. Kita semua mau jadi anak Tuhan yang manis. Oleh sebab itu, pada hari ini kita mau dengarkan firman Tuhan. Siapkan hati kita untuk Roh Kudus menjamah hati kita mendengarkan suara Tuhan. Ayo adik-adik, kita sama-sama memuji Tuhan. Kita katakan, Tuhan, kami mau buka hati kami untuk mendengarkan suara-Mu. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Katakan, Tuhan, kami mau buka hati kami. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak
Tuhan. Kami mau jadi anak-anak yang berkenan di hadapan-Mu. Haleluya, Yesus. Haleluya. Kami menyembah-Mu, Tuhan. Haleluya. Haleluya. Roh Kudus bekerja. Biar Roh Kudus menjamah setiap hati kita. Haleluya. Kita mau buka hati mendengarkan suara Tuhan. Haleluya. Mari adik-adik kita nyanyikan pujian ini dengan sepenuh hati. Amin. Terima kasih. Roh Kudus yang manis, Tolong aku menuruti firman Tuhan. kami mau jadi anak-anak yang taat Tuhan, menuruti setiap firman-Mu. Jadikanku anak Tuhan yang manis. Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan manis. Haleluya. Anak Tuhan yang manis. Adik-adik, mari kita berdoa bersama-sama. Ikuti Om Faat berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami sudah memuji Engkau. kami sudah memuji Engkau. Saat ini kami siapkan hati kami kami. siapkan hati kami, Kami siapkan telinga kami kami. siapkan telinga kami, Siapkan pikiran kami. siapkan pikiran kami Untuk mendengarkan firman Tuhan. untuk mendengarkan firman Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, urapi Om urapi dan Om Tante dan Tante yang menyampaikan yang menyampaikan firman Tuhan. firman Tuhan. Kami siap Kami siap mendengarkan firman Tuhan mendengarkan firman di dalam Tuhan, nama di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan Yesus Kristus. Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Selamat pagi adik-adik semua, puji Tuhan kita bisa ketemu lagi untuk mendengarkan firman Tuhan. Iya, sekarang Om mau tanya dulu nih, siapa yang masih ingat siapa yang bawain firman Tuhan dan tentang apa firman Tuhan yang minggu lalu? Benar banget, kemarin itu yang bawa adalah Om Faat dan Om Faat menceritakan soal Ayub. Mantap, jangan lupain ya. Oke, sekarang kita akan dengerin firman Tuhan. Nah, sekarang Om mau ajak adik-adik semua untuk ambil Alkitab dulu, ambil Alkitab, dipegang Alkitabnya erat-erat. Sekarang Om minta adik-adik semua untuk buka di Alkitab, yaitu kitab Amsal. Nah, kitab Amsal itu setelah kitab Mazmur. Oke, coba kita buka kitab Amsal pasal yang ke-1, angka satunya besar. Kitab Amsal pasal yang ke-1, ayatnya yang ke-7. Nah, ayat yang ke-7, ayat 7-nya yang kecil ya. Oke, Om bacain buat adik-adik semua ya. Amsal 1 ayat yang ke-7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Nah, kitab Amsal ini isinya apa sih Om? Kitab Amsal ini isinya adalah nasihat-nasihat ataupun cara-cara hidup orang-orang yang Tuhan inginkan lewat Salomo. Nah, jadi kitab Amsal ini Raja Salomo yang menulis atas ilham dari Tuhan sendiri. Nah, tapi apa sih maksudnya takut akan Tuhan Om? Takut dipukul, takut dihukum? Bukan. Nah, Om mau kasih tahu bahwa takut akan Tuhan di Amsal ini bukan artinya kita takut dipukul atau takut dihukum sama Tuhan. Tapi kita mengakui, kita mengetahui bahwa Tuhan itu ada dan nyata. Nah, dibilang di kitab Amsal ini, takut akan Tuhan adalah permulaan dari pengetahuan. Apapun pengetahuannya.
Om, di Alkitab kan gak ada matematika, gak ada fisika. Nah, bukan artinya kita belajar matematika, fisika, PKN itu di Alkitab, bukan. Tapi kita mempelajari bahwa Tuhan itu sumber dari segala pengetahuan. Karena kalau kita lihat Amsal 1, ya ayat yang kedua sampai yang ketujuh, kitab Amsal ini memberi pendidikan atau memberi didikan atau memberi nasihat kepada orang-orang yang tidak berpengalaman. Kayak kita Om juga belum banyak berpengalaman. Kitab Amsal ini selalu memberikan pengalaman-pengalaman orang-orang yang terdahulu, yang sudah menjalani kehidupan lebih dahulu daripada Om. Sehingga Om itu dan orang-orang yang sudah membaca Amsal pun bisa semakin berpengalaman. Nah, bukan hanya untuk orang-orang yang tidak berpengalaman, untuk orang-orang muda, untuk adik-adik, Om juga masih muda, ya. Untuk adik-adik, untuk Om, untuk semua orang yang masih muda, kitab Amsal ini dapat memberikan pengetahuan dan kebijaksanaan, ya. Jadi, ketika kita membaca firman Tuhan, membaca kitab Amsal ini, bukan hanya sekedar kita tahu, tapi kita bisa menjadi lebih bijaksana. Nah, apalagi sih yang bisa kita dapat dari kitab Amsal ini untuk orang bijak, ya, orang bijak itu, loh, orang bijak ngapain baca Alkitab lagi? Nah, ini di Alkitab dibilang orang bijak pun kalau misalnya baca Alkitab, baca Amsal lagi atau baca seluruh Alkitab akan semakin lebih bijak lagi. Nah, makanya adik-adik semua, kita harus takut akan Tuhan. Loh, takut akan Tuhan gimana sih Om caranya? Nah, apapun sebelum kita melakukan segala sesuatu, kita harus libatkan Tuhan. Kita harus berdoa. Adik-adik kan sekarang masih sekolah, sekarang kan lagi sekolah online ya kan. Nah, sebelum sekolah online, adik-adik harus berdoa dulu. Sebelum adik-adik mau belajar sendiri, adik-adik juga harus berdoa dulu. Sebelum adik-adik mau ulangan atau ujian, adik-adik juga harus berdoa dulu. Itu yang namanya takut akan Tuhan. Karena takut akan Tuhan artinya kita mengakui bahwa Tuhan adalah pemilik segala pengetahuan. Dari Tuhan sendiri semua pengetahuan itu ada. Nah, kita bisa mempercayai hikmat Tuhan ketika Tuhan memberikan pedoman hikmat untuk hidup bijaksana melalui firman-Nya. Jadi kita nggak bisa cuma sekedar Tuhan saya minta terus berdoa tapi kita nggak baca firman Tuhan. Kita harus tetap baca. Ya adik-adik ya. Jangan lupa untuk baca Alkitab. Dan nanti habis baca Alkitab, baca juga buku pelajaran. Karena nggak mungkin dong kita nggak bisa belajar matematika hanya dengan baca Alkitab. Kita juga harus baca buku pelajaran matematika juga. Tapi yang terutama adalah baca Alkitab. Nah, kita percaya bahwa Tuhan itu adalah sumber hikmat itu sendiri. Hikmat itu apa sih? Bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah. Bukan hanya sekedar kepintaran, tapi ketika kita bertemu dengan orang, kita bisa bertingkah laku dengan benar, itu adalah hikmat daripada Tuhan. Dan itu semua asalnya dari Tuhan itu sendiri. Nah, orang bijaksana pun akan selalu belajar dan tidak menolak segala didikan. Seperti yang dikatakan di ayat 7 tadi, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Orang tua kita, adik-adik semua harus didengarin, ya. Apapun yang dikatakan orang tua, adik-adik harus bisa terima dan mengerti bahwa itu semua adalah didikan daripada Tuhan juga. Karena orang tua adik-adik juga adalah wakil dari Tuhan untuk adik-adik semua ya. Nah, jadi kesimpulannya bahwa Amsal 1 ayat yang ke-7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Adik-adik semua, Om percaya dan Om berdoa, adik-adik semua akan terus menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, bukan hanya sekedar takut akan Tuhan, bahkan lebih dari itu bisa jadi anak-anak yang pintar dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Nah, tutup Alkitabnya semua. Nah, Om sekarang mau kasih pengumuman dulu nih, ya kan? Kemarin kan adik-adik ikut, kemarin kan Our Kids mengadakan lomba di Instagram. Nah, adik-adik yang sudah ikut boleh ngelihat pengumumannya atau hasil pemenangnya di Instagram AO Kids ya. Nanti kalau misalnya mau lihat langsung di @AO Alpha Omega Kids ya.
Nah, oke? Dilihat ya, supaya tahu siapa yang menang. Oke? Yuk kita tutup Alkitabnya, kita lipat tangannya, kita berdoa ya. Om akan berdoa buat adik-adik semua. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus yang baik. Kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu dan kami boleh mengenal satu lagi kitab yang berada dalam Alkitab, yaitu kitab Amsal, di mana kami diajarkan untuk terus takut akan Tuhan agar kami beroleh hikmat dan didikan yang daripada Engkau. Dan kami percaya semua yang daripada-Mu, semua yang datang daripada-Mu adalah sesuatu yang baik dan akan selalu membangun kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terus ajar kami dalam setiap pembacaan Alkitab kami, dalam setiap firman Tuhan yang akan diberitakan setiap minggu. Dan kami percaya kami akan menerima firman Tuhan ini dan kami boleh melakukannya setiap hari. Hamba juga berdoa buat adik-adik yang ada di rumah, terus dijaga kesehatannya, juga terus dalam sekolahnya, studinya, semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya kami sudah mendengar firman-Mu dan sudah mendengar suara-Mu. Kami akan akhiri firman Tuhan pada pagi hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Dadah.